Saya ke Mesir tahun 98. Sampai di Mesir ketemu dengan kakak kelas Habib Dr. Zaki Abdillah, moderator kita malam ini. Beliau angkatan 97, jadi senior saya. Jadi beliau membuka itu tadi untuk menjaga kode etik supaya jangan sampai junior mendahului senior. Lalu kemudian setelah kembali ke tanah air, masih tersambung silaturahim, beliau masuk ke UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya nyusul, saya ikut juga. Lalu kemudian 1 tahun di sana saya pindah ke Maroko, beliau lanjut sampai PhD doktor. Beliau pulang ke Lombok. Kemudian beliaulah menyusun semua jadwal-jadwal. Saya bilang ada undangan ke Lombok, hanya beliau susunkan selama 1 tahun. Dari beliau, lalu kemudian terjalin pula lah silaturahim dengan Haji Forani. Lalu kemudian dari Tuan Haji tersambung lagi silaturahim dengan keluarga besar Kamar Dagang dan Industri. Jadi disitulah makna hadis Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi. Siapa yang mau panjang umur, murah rezeki, rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Dan kita sudah membuktikannya. Akhirnya tersambunglah silaturahim, panjang keberkahan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terus menyambung silaturahim ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pengantar mukaddimah lebih kurang 10-15 menit. Nabi Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay membangun rumah paling besar di kota Makkah, tempat berkumpulnya semua kepala-kepala suku. Rumah itu disebut dengan Darun Nadwah. Dar rumah, Nadwah rumah pertemuan dan perkumpulan. Kira-kira orang yang bisa membangun rumah besar berkumpulnya semua kepala suku, itu kira-kira orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Kalau Ustaz Somad dalam pengajian nanya, itu gak perlu dijawab karena nanti dijawabnya sendiri. Itu menunjukkan Nabi Muhammad itu kakek-kakeknya itu kaya semua. Maka saya pernah ditanya sama jamaah, Ustadz keturunan orang kaya? Saya bilang, saya ini kakek-kakek saya kaya raya. Kalau enggak mana mungkin mereka bisa pergi belajar ke Makkah 7 tahun, 9 tahun. Saya ini termasuk keturunan yang kaya 7 generasi. Cuman saya generasi ke-8. Jadi kakek Nabi Abdi Manaf, Qusay itu yang membangun rumah besar berkumpulnya semua kepala suku. Kalau sekarang kantor parlemennya berkumpulnya semua kepala partai, zaman itu pakai kepala suku, semua kabilah berkumpul di situ. Itu dibangun oleh kakek Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ayahnya Abdullah. Abdullah meninggal dunia ketika dalam perjalanan dagang saat umur Nabi dalam kandungan 2 bulan. Ditulis dalam syair Barzanji, walamma tamma min hamlihi syahrani ala aqwalil masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika ibunya Aminah mengandung anak 2 bulan, meninggal bapaknya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, umurnya 2 bulan. Pas lagi ngapain? Lagi perjalanan dagang. Kakeknya, ayahnya. Lalu kemudian ayah dari Abdullah ini namanya Abdul Muttalib. Semua jamaah haji yang datang, air minumnya, siqayah namanya, itu ditanggung oleh Abdul Muttalib. Kakek yang paling atas membangun rumah besar. Jamuan minuman jamaah haji kakeknya. Ayahnya berdagang, dalam perjalanan daganglah Nabi meninggal. Turun ayat pengharaman riba. Ketika ayat riba turun, riba pertama yang diharamkan Nabi adalah riba Abbas. Nabi punya ayah namanya Abdullah,
Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak, salah satu nama anaknya itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza itu nama kerennya Abu Lahab. Artinya ini anak-anak yang memang diajarkan bisnis, tapi karena ini riba diharamkan. Ayahnya pedagang, pamannya pedagang, kakeknya orang kaya, kakek kelima orang kaya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW selalu diceritakan sebagai pedagang. Dia membawa barang-barang dagangan milik seorang perempuan bernama Khadijah. Khadijah heran, kenapa barang ini kalau dibawa orang ini habis dan keuntungan melambung tinggi. Tolong pertemukan saya dengan orang ini. Khadijah penasaran, mana orangnya yang setiap barang dagangan ini laku keras, mana orangnya? Lalu dipertemukanlah Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Dipertemukan, mereka bertemunya dalam dagang, bisnis. Ustadz kok cerita dagang-dagang? Karena ini kan Kadin ini sekarang, Kamar Dagang dan Industri. Jadi jangan berpikir, ada sebagian orang, saya ini Pak Ustadz dulu anggota Kadin, bisnismen, terus sekarang setelah tobat saya tinggalkan semua, saya berzikir aja nunggu malaikat maut datang. Ini bukan hijrah, ini namanya mati duluan sebelum Israel tiba. Jangan sampai malaikat maut datang pas nyabut nyawa, perasaan ini belum dicabut kok udah mati duluan. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu fakir miskin, susah melarat, jauh dari bisnis. Lalu menikahlah Nabi dengan Khadijah. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Penulisnya juara nomor 1 musabaqah lomba nulis sejarah Nabi internasional. Peserta yang ikut 150 negara. Juara nomor 1 dari India. Namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Di dalam itu disebutkannya mahar Nabi nikah dengan Khadijah Ishruna Bakarah, 20 ekor onta. 1 ekor onta yang tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, 50 juta kali 10 500, 21 M. Ini jarang saya sampaikan di tablik akbar, khawatir harga mahar naik. Ini karena kajian eksklusif di Kadin, 1 miliar itu biasalah bagi mereka, nggak tahu juga ya. Tapi Nabi Muhammad kalau dikatakan fakir miskin, maharnya itu baru ontanya, belum lagi beberapa auqiyah, duit kepingan emas, maka lebih 1 miliar. Artinya apa? Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping, ini Muhammad yang mana? Muhammad versi Snokhorgroni, orang Belanda masuk Islam, namanya berubah jadi Abdul Ghafur. Untung nggak Abdul Somad. Masuk ke Makkah 6 bulan, menemui ulama-ulama Indonesia, ketemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, ketemu dengan Imam Masjidil Haram orang Indonesia, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, untuk belajar bagaimana sifat karakter orang Indonesia. Setelah itu dia pun ke Aceh, mau ngadu domba. Lalu dia katakan, jangan tanam tanaman, jangan urus tanah, jangan bisnis. Kalian ibadah aja, zikir aja, sholawat aja. Masalah dunia biar kami yang ngatur. Jadi kalau ada orang zaman sekarang ngomong begitu, ini pasti keturunan Snokhorgroni. Karena kalau Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Nabi SAW, dia ayahnya, pamannya, kakeknya, kakek kelimanya itu bisnismen semua. Istrinya, pertemuan mereka juga berdasarkan bisnis dagang. Itu kan sebelum dia jadi nabi Pak Ustadz. Setelah dia jadi nabi kan ditinggalkannya semua dagang ini. Coba baca waktu Nabi kurban haji. Nabi hajinya berapa kali? Sekali, haji wada. Berapa Nabi berkurban waktu itu? 100 ekor onta. 37
63 ekor beliau sendiri yang menyembelih. Waktu itu umurnya 63 tahun. 37 ekor dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Beliau kasih pisau. Ali lanjutkan. 37 tambah 63, 100 ekor unta kali 50 juta. Jadi yang miskin itu siapa? Umat Nabi Muhammad. Berkurban 7 orang 1 ekor sapi kurus. Itu pun menawarnya minta ampun, pingsan panitia. Nabi SAW ini mesti diceritakan sebagai semangat motivasi supaya umat ini tidak meninggalkan dunia. Karena doa yang diajarkan kepada kita dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya sudah urutkan dari mulai kakeknya sampai ayahnya, sampai pamannya, sampai nabinya, sampai istrinya, sekarang anaknya. Nabi SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidinal Hasan dan Sayyidinal Husain. Husain ini punya anak, dikasih nama kakeknya yaitu Ali, karena ibadahnya banyak bergelar Ali Zainal Abidin. Ayahnya mati terbunuh, Sayyidina Al-Husain di Karbala. Kakeknya juga mati terbunuh, Sayyidina Ali ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Maka cucunya ini ibadahnya lain, dakwahnya lain. Bagaimana? Pagi-pagi sebelum sholat subuh dia pikulkan gandum ke pintu rumah fakir miskin, duafa dan janda-janda, dalam kurung yang tua-tua saja, yang muda jangan, nanti motivasi bagi anggota Kadin, bahaya kita. Itulah jihadnya Ali Zainal Abidin. Artinya apa? Secara ekonomi dia mapan dan kaya. Dia tidak seperti ayahnya Sayyidina Al-Husain, dia tidak seperti kakeknya Sayyidina Ali. Dia tidak bertempur dengan pedang, tapi dia bertempur dengan gandum. Kenapa dakwah dulu di Nusantara ini bisa hidup berkembang? Karena para ulama memahami dakwah. Dakwah itu da'a yad'u dakwah. Dakwah artinya undangan makan. Jadi kalau sudah ada dakwah, dakwah. Dan itu diamalkan sekarang di Malaysia. Habib Zaki lama di Malaysia, saya pun juga di Malaysia. Sampai hari ini setiap 6 bulan sekali ada jadwal ke Kuala Lumpur, Sabah, Kuching, Sarawak, Brunei Darussalam. Memang setiap pengajian itu didap. Ini masjid, di belakang masjid itu ada kuali, ada dandang besar. Memang setiap ngaji makan. Jadi orang sudah makan, kenyang, ngaji, tanya jawab. Beda dengan di beberapa tempat orang lapar, panas, cerita neraka. Jadi gimana? Itu. Jadi artinya memang kalau mau ke depan baik, kembalikan lagi ajaran Islam ini seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah untuk akhirat, silakan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia. Ada satu pintu surga. Ada satu pintu surga namanya Babur Rayyan. Ini untuk orang yang banyak puasa sunat. Ada pintu surga namanya Babul Jihad. Ini untuk yang mati berdarah-darah jihad fisabilillah. Tapi jangan lupa ada pintu surga namanya Babus Sodaqoh. Ini bagi orang yang mungkin sholatnya biasa aja. Yang saya maksud sholat biasa aja tetap 5 waktu. Bukan berarti Idul Fitri, Idul Adha lalu banyak sodakoh. Pas ditanya, ente nggak sholat? Kata Ustaz Somad, sholat yang biasa aja. Yang penting bisa masuk dari babus sodakoh. Artinya mungkin tahajudnya tidak sampai bengkak kaki, tahajudnya mungkin tidak sampai kening hitam, tahajudnya mungkin cuma 2 rakaat menjelang azan subuh, tapi dia masuk dari babus sodakoh. Kenapa? Dengan sodakohnya yang begitu banyak.
Nabi SAW punya anak namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Imam Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak, tolong diingat nanti akan keluar di tes ujian terakhir. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad bin Isa, digelar dengan Al-Muhajir karena dia hijrah dari Basrah Irak menuju Yaman yang dikenal dengan daerah Tarim, tempat berkumpulnya zuriat Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, lalu kemudian sampai kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak, nama anaknya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Alawi. Keturunan dari Alawi ini itu yang disebut dengan Ba'alawi, dengan berbagai macam marganya. Ada As-Segab, ada bin Syihab, ada bin Syekh Abu Bakar, ada Al-Haddad, ada Al-Idrus. Mereka inilah yang sampai ke Nusantara. Dan mereka ini di samping sebagai ulama, mereka adalah para tujar, pedagang, peniaga yang kaya raya. Itulah mereka yang sampai ke Tidore, ke Ternate. Sampai di Tidore, Ternate saya ziarah ke makam Habib Al-Bar. Lama saya merenung. Saya aja naik pesawat sampai capek baru sampai. Bagaimana mereka dulu naik kapal kayu bisa sampai untuk mendakwahkan Islam sehingga seluruh wilayah ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya apa? Nabi Muhammad ke atas itu adalah peniaga, pedagang. Nabi Muhammad ke bawah itu juga adalah para alim ulama yang berdagang, berniaga sehingga sampailah dakwah Islam. Jadi kalau Islam ini mau disegani, mau dihormati, dakwah ini mau orang respect, maka mesti dilanjutkan ini. Dan yang bisa melanjutkan ini adalah Kamar Dagang dan Industri.